إن الله سميع عليم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Iya. Kalau engkau bertanya kepada mereka, maka mereka akan berkata, sungguhnya kami ini hanya bermain-main, bersenda gurau saja. Maka katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Jangan minta maaf. Jangan minta udur. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Jelas ya, dikatakan kafir setelah apa? Keimanan, menunjukkan tadinya beriman. Dia menjadi kafir dengan hal tersebut. Ya, dan mereka ini tidak menyangka, itu mengafirkannya. Dia tidak sangka. Karena itu setelah ayat ini turun, mereka datang kepada Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, kami cuma main-main bersenda gurau, pembicaraan antara penunggang kuda yang musafir. Ya, kami tertawa di perjalanan. Nabi hanya membaca ayat saja. Qul abillahi wa ayatihi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru. Jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Nah, dilihat pada maksud mereka. Tapi dilihat apa yang keluar dari apa? Lisannya. Baik. Nah, ini masalah sudah saya terangkannya dari awal. Bahwa itu harus dibedakan. Jadi pembahasan nawaqidul Islam itu pembahasan umum terkait dengan pembatal-pembatal keislaman. Apa yang membatalkan dan apa yang tidak membatalkan. Yang membatalkan itu bagaimana rinciannya, bagaimana dhawabit, ketentuan-ketentuan yang dikatakan membatalkan, apa yang tidak membatalkan. Jelas ya? Misalnya berpaling. Dia membatalkan keislaman. Berpaling yang bentuk bagaimana? Mengolok-olok bentuknya bagaimana? Itu sudah berlalu semuanya, rinciannya. Ini satu pembahasan sudah saya terangkan. Kemudian yang kedua juga sudah saya terangkan di akhir pembahasan nawaqidul Islam tentang ahkam, hukum-hukum seputar takfir muayyan. Bagaimana mengkafirkan secara person orang tertentu. Iya. Jadi hukum misalnya dikatakan kafir, orang yang berbuat seperti ini murtad, ini batal Islamnya, ini hukum umum. Ketika dijatuhkan kepada orang tertentu, ini ada ketentuan-ketentuan dan hukum-hukumnya. Ini juga sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan atau belum? Hah? Baik. Jangan sampai antum tidur lagi semua. Hah? Diingat ya. Nah, sekarang saya masuk ke pembahasan ini secara khusus. Masalah al-udhru bil jahal. Apakah diberi udur dengan kejahilan terhadap orang yang jatuh di dalam sebuah pembatal dari pembatal-pembatal keislaman? Iya. Baik. Ini diambil oleh sebagian manusia di masa ini. Ucapan Syekh di sini bahwa Syekh itu tidak memberi udur secara mutlak terhadap orang yang jatuh di dalam kesyirikan. Jelas ya? Di dalam syirik akbar. Iya. Di dalam perbuatan kekufuran. Nah, ini mengatakan hal yang seperti itu dari Syekh ini dari kejahilan. Pertama, dia tidak paham apa yang dimaksud oleh Syekh dalam ucapannya. Syekh di sini berbicara terkait dengan pembatal keislaman yang terkait dengan apa? Al-qauliyah, ucapan. Ya. Dan itu memang sudah diterangkan ya, bahwa tidak diberi udur di dalam hal tersebut terkait dengan maksud dia, niat dia apa. Tapi kalau hukum-hukum terhadap orang dikafirkan, iya, itu sudah kita terangkan bahwa salah satu penghalang mani dari mawani'ut takfir adalah apa? Al-jahal. Adanya kejahilan, tapi kejahilan dengan ketentuan.
ada syarat dan ketentuannya sudah kita terangkan. Dan di sini saya ingin lebih detailkan lagi pembahasan al-udhri bil jahal ini. Di masa ini manusia itu terbagi 3 terkait dengan masalah ini. Iya. Golongan yang pertama ini dari golongan orang-orang yang memiliki pemahaman takfiri. Orang-orang yang gemar di dalam mengafirkan. Itu bahasanya seakan-akan sekarang ini tidak ada lagi orang yang diberi udzur dengan kejahilan. Siapa yang jatuh di dalam perbuatan kesyirikan, sebagian mereka lagi membahasakan siapa yang jatuh di dalam syirik yang zahir, maka itu secara mutlak tidak diberi apa? Udzur dengan kejahilan. Ya, dikafirkan dalam hal tersebut. Nah, ini pemahamannya orang-orang takfiri. Pemahaman yang kedua, ya golongan yang kedua sebaliknya. Ya, dan ini dari kejahilan juga. Dan ini mazhabnya orang-orang Murji'ah. Dan ini banyak di masa ini. Nasallallahu alaihi. Iya. Jadi kalau ada kekafiran, itu harus diberi udzur. Iya. Sampai pada perkara yang jelas pun mereka selalu menanyakan tentang apa? Udzurnya. Iya. Kalau dia sujud kepada patung, ya ini ditanya dulu apa maksudnya dia sujud. Kenapa dia sujud kepada patung? Kepada berhala. Tidak boleh langsung dikafirkan. Dia mencela seorang nabi, tanya dulu maksud dia apa dalam ucapannya. Ya ini jahil semuanya, kejahilan. Dia tidak paham tentang perkara-perkara yang terkait dengan pembatal-pembatal keislaman. Jelas ya? Maka ini dari madhabnya orang-orang Murji'ah. Iya. Karena itu dari hal-hal yang seperti itu, ya kadang mereka hanya memandang kekafiran itu dengan penghalalan hati. Atau dia mengingkari. Jadi kalau dia menghalalkan hatinya, ini perbuatan halal. Ya, jadi kalau ada yang sujud ke berhala, ya dengan maksud mencari popularitas, misalnya di sebuah negeri, dia ini perlu komunitas orang-orang kafir di situ. Ya, caranya supaya menarik suara orang-orang kafir ini dia sujud ke berhala mereka. Dia melakukan perbuatan kekafiran, jelas. Ya, ini udzurnya karena dia cari dunia. Dia tidak memaksudkan, hatinya tidak menghalalkan. Ini tidak dikafirkan. Ini keliru. Itu madhabnya orang-orang Murji'ah. Jelas ya? Yang seperti itu dihukumi kafir keluar dari Islam. Dan itu pembatal dari pembatal apa? Keislaman. Jadi ini ada 2 golongan di dalam hal ini. Nah, golongan yang ketiga, ini yang pertengahan. Nah, itulah ahli sunnah wal jamaah. Iya. Mereka pertengahan di dalam hal ini. Baik.